Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhiqni bis-sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya itu nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti perkuliahan Komoda yang dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitu Dr. Haji Tubagas Wahyudi, STMSI, MCHT, CHI, atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Om Bagus. Kali ini saya Sarah Safira, mahasiswi PKU DKI angkatan 18, mendapatkan tugas akhir semester di mata kuliah Komoda ini, yaitu mereview salah satu pembelajaran atau perkuliahan yang telah disampaikan oleh Om Bagus. Kali ini saya akan mereview salah satu perkuliahan atau tema perkuliahan yang akan saya bahas, yaitu tentang mengenal jiwa-jiwa yang salah. Sebelum kita mengenal jiwa-jiwa yang salah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pengertian daripada jiwa. Pengertian jiwa adalah kumpulan hati yang beku. Maksudnya hati yang beku itu hati yang apa? Hati yang kuat, hati yang keras? Bukan. Maksudnya kumpulan hati yang beku adalah kumpulan perasaan yang beku. Maksudnya perasaan itu apa? Oh, dari hati ke perasaan? Iya, nyambung. Karena hati itu artinya, hati sendiri artinya adalah perasaan yang bolak-balik. Makanya di dalam bahasa Arab, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Apa itu kolbun? Yang bolak-balik. Kemudian juga jiwa itu bagaikan timbangan. Maksudnya gimana? Maksudnya timbangan kita bisa menimbang antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian jiwa itu harus difahami. Kenapa harus difahami? Itu sangat penting. Setiap sesuatu yang masuk ke jiwa itu tergantung dengan apa yang kita terima. Misalkan contohnya, jiwa kita kacau apabila pola pikir kita kacau. Kenapa bisa pola pikir kita kacau? Pola pikir kita kacau karena kita telah menerima data di SB kita atau di server besar kita itu kacau juga. Kok bisa kacau datanya? Karena cara belajar kita yang salah. Nah, kalau cara belajar kita yang salah, kita dapat data yang kacau, SB kita atau server besar kita juga akan kacau. Maka dari itu, kita ingin mengisi jiwa kita menjadi baik itu, kita harus menerima SB yang baik, server besar yang baik. Salah satunya yaitu kita isi dengan Al-Quran. Jika SB kita diisi dengan Al-Quran beserta pemahamannya, beserta isi kandungannya, beserta ilmu-ilmu Al-Quran yang lain, maka SB kita nanti jadi indah. Jiwa kita jadi indah, SB kita juga jadi bagus, kemudian jiwa kita juga jadi mulia. Kemudian apalagi? Kemudian dengan Al-Quran juga jiwa kita itu bisa lebih bisa menghasilkan energi yang baik. Kita mahasiswi PKU itu harus mengerti ilmu jiwa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu seluruhnya isinya tentang jiwa. Maka dari itu kita disuruh belajar ilmu jiwa. Alhamdulillahnya kita dapat materi pada hari pertama bertemu dengan Om Bagus, yaitu mengenal jiwa-jiwa yang salah. Untuk mengetahui jiwa, kita harus kenal dulu nih, kita harus paham dulu dengan diri kita sendiri. Ya kan, kalau misalkan kita nggak paham sama diri kita, bagaimana kita paham jiwa kita? Siapa yang bisa mengenal jiwa kita, diri kita sendiri? Yaitu kita sendiri, bukan orang lain. Yang tahu kita bagaimana, itu diri kita sendiri. Yang tahu kita harus apa, itu diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau diri kita kacau, server besar kita kacau, kita harus menolkan diri kita, harus mengkosongkan, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan pikiran kita, dengan cara membersihkan badan kita, jiwa, raga kita, dan juga kita harus membersihkan lingkungan kita. Maksudnya gimana? Pikiran kita itu mempengaruhi segalanya, termasuk ketika berbicara. Orang berbicara kalau ngasal, kalau tidak beraturan, itu berarti pikirannya lagi kacau. Kalau
Kalau bicaranya baik, berarti pikirannya lagi baik. Seperti itu. Jadi berbicara itu adalah mengapresiasikan apa yang dipikirin, apa yang difikirkan, seperti itu. Kemudian kita harus bersihkan badan kita. Selain badan kita harus kita jaga, kita rawat, kita harus wangi, harus rapi, ya kan? Agar apa lagi? Agar orang tuh kalau ngelihat kita tuh maunya tertarik aja. Nah, itu mempengaruhi juga cara membersihkannya. Kemudian apalagi cara membersihkannya, itu lingkungan kita. Lingkungan juga harus dibersihkan. Bukan dibersihkan, maksudnya harus kita filter lah. Kita harus bisa memilih mana lingkungan yang cocok untuk kita, mana lingkungan yang tidak cocok untuk kita. Lingkungan juga mempengaruhi kita ke depannya. Kemudian setelah kita membersihkan pikiran kita, badan kita, lingkungan kita, kita harus mengetahui juga nih bahwasanya di dalam diri kita itu ada dua bagian dalam dan ada dua bagian luar. Yang pertama dibagi biasanya di 4, ada 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Om Bagus selalu membagi seperti itu. Yang pertama, 1/4 daripada bagian dalam kita itu pikiran kita, 2/4-nya ada perasaan. Di dalam diri kita ada pikiran, ya kan? Kalau mau berubah, yang pertama harus yang dirubah dulu mindset kita, pikiran kita. Kalau kita mau berubah, harus pikiran kita juga harus yang berubah. Karena kenapa? Pikiran itu adalah pengertiannya berjalannya data di dalam kepala. Dan juga kita berpikir itu sebagai orang Islam harus kritis. Kalau kita mau jadi orang baik, maka rubahlah cara pola pikir kita. Kemudian yang kedua, tadi 1/4 dari manusia itu ada pikiran, yang kedua 1/4-nya ada perasaan. Perasaan apa sih? Perasaan adalah energi yang terkirim dari pikiran yang dikirim ke dada. Jadi antara pikiran, ya kan, pikiran sama hati ini sama perasaan itu nyambung, bolak-balik, ya kan, sama seperti artinya, bolak-balik. Jadi dari pikiran ke hati, hati pikiran, seperti itu aja, bolak-balik. Kemudian ada di bagian diri manusia di luar, yaitu 3/4-nya ucapan. Rasul bersabda bahwasanya sebelum berkata itu kita harus pikirkan, jangan asal nyeplos. Kalau kita bilang kalau mau ngapa-ngapain harus disaring dulu obrolannya, seperti itu. Karena kenapa? Balik lagi, karena berbicara itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau pikirannya buruk berarti bicaranya juga ngaco, jadinya jadi buruk. Tapi kalau pikirannya baik, maka jadi baik. Kemudian 4/4-nya dari manusia itu di bagian luarnya itu ada perilaku. Perilaku baik itu terekam karena SB-nya yang baik. Sebaliknya, kalau perilaku buruk yang kita tampilkan berarti SB kita juga buruk. Sepatutnya diingatkan kembali bahwa kita adalah dididik untuk menjadi ulama, di mana ulama tersebut warasatul anbiya. Apa itu warasatul anbiya? Pewaris para nabi. Pewaris para nabi maksudnya apa? Pewaris para nabi itu yaitu kita memiripkan atau kita mencontoh daripada akhlak kita sebagaimana akhlaknya nabi, tutur kata kita sebagaimana tutur kata nabi. Kemudian apalagi perbuatan kita sebagaimana nabi. Jangan sampai kita ngomong, kita kan bukan nabi gitu, kan kita bukan rasul, mana bisa kita seperti itu. Jangan, justru omongan seperti ini nih itu nggak bisa deketin kita sama rasul. Justru dengan kita mendalami kisah-kisah rasul, mengikuti caranya rasul, cara berjalannya, misalkan akhlaknya, tutur katanya, itu bakal bisa nyampein kita ke rasul. Sebagai umat, berarti umat Islam, terutama sebagai ulama, pewaris nabi, berarti harus dekat sama rasul. Jadi bukan nasab yang mendekatkan kita sama rasul, tapi juga ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada rasul. Kemudian setelah kita belajar tentang ilmu jiwa dan pengertian yang tadi, ya kan, setelah kita mengenal di dalam diri kita itu ada apa, nah kita harus meninggalkan satu penyakit di mana yang namanya saiko. Jiwa-jiwa yang nakal adalah jiwa-jiwa yang seperti ini contohnya. Mudah-mudahan, dengan perkataan gini, mudah-mudahan saya bisa jadi ini, semoga saya bisa seperti ini. Nah, kalau ulama, ya, ulama pewaris nabi, warasatul anbiya,
dan ulama yang telah mendalami ilmu jiwa itu tidak akan pernah bisa berkata seperti itu. Karena kenapa? Karena itu adalah sebuah penyakit, ya kan, penyakit. Kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada tuh yang namanya semoga, nggak ada itu yang namanya mudah-mudahan. Di dalam Al-Quran itu adanya Allah menyebutkan adanya sesungguhnya, niscaya. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan kalau kita ulama masih menyebutkan kata mudah-mudahan dan semoga, berarti itu adalah ulama yang pasrahnya di awal, karena kita tidak yakin dengan sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Seorang mukmin tuh nggak boleh ada kata pasrah. Jangan takut, karena kita punya Allah dan juga kita punya Al-Quran. Dan juga orang-orang beriman, ulama, ya kan, orang beriman yang telah belajar Al-Quran secara quality itu bukan hanya belajar bacaan saja, bukan karena dihafal, tapi udah belajar isi kandungannya, maknanya, sampai dia mendalami mendalami Al-Quran. Nah, jiwa dia itu akan tenang, akan terang sesuai dengan isi Al-Quran. Seperti itu review yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga reminder kepada saya juga. Semoga bisa mengamalkan apa yang telah Om Bagus sampaikan. Dan terakhir, cuman mau bilang bahwasanya semenjak ketemu sama Om Bagus itu, Masya Allah, yang awalnya jalanannya masih gajlukan bahasanya, semenjak ketemu Om Bagus jadi lurus nih jalannya, alhamdulillah. Kemudian termotivasi juga untuk bisa mengenal lebih dalam lagi, mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, dan juga gak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh kalau kuliah sama Om Bagus tuh. Sampai kadang kalau kuliah sama Om Bagus ini bingung apa yang mau ditulis. Bingungnya tuh bukan karena bingung itu karena isinya semua daging semua bahasanya. Jadi kalau mau nulis pun banyak banget gitu ya, tapi karena kita terhipnotis dengan Om Bagus gitu ya kan, dengan pembawaan Om Bagus, jadi pas menulis saking kita balik lagi ke Om Bagus, khusyuk lagi. Seperti itu kesan dari saya selama belajar sama Om Bagus. Semoga Om Bagus beserta Tante Wi dan keluarga sehat, panjang umur, dan selalu diberikan kebahagiaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.